kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan materi trigonometri, yaitu mengenai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa dan perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. Materi yang akan kita bahas kali ini sangat berkaitan dengan materi yang kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Pertama kita bahas dulu mengenai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Nah, nilai-nilai dari perbandingan trigonometri pada sudut istimewa ini diperoleh dari konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Mungkin banyak yang tanya, kenapa sih disebut sebagai sudut istimewa? Karena nilai sin, cos, tangennya bisa diperoleh dengan perhitungan sederhana, yaitu dengan menggunakan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sudut istimewa itu ada 5, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan yang terakhir 90 derajat. Nilai sin dari 0 derajat yaitu 0, kemudian sin 30 nilainya setengah, jadi ini mudah sekali dihafalkan. Sin 45 nilainya setengah akar 2, sin 60 nilainya setengah akar 3, dan sin 90 nilainya 1. Coba diperhatikan polanya, ini naik secara beraturan ya, 0, setengah akar 2, naik lagi setengah akar 3, naik lagi 1. Jadi yang dihafalkan cukup ini aja, nanti cos sama tangannya mengikuti. Terus cosnya gimana? Cos itu sin dibalik gitu aja, jadi kita balik yang awalnya 0 sampai 1 jadinya 1 sampai 0. Sehingga cos 0 nilainya 1. Cos 30 nilainya 1/2 akar 3. Cos 45 nilainya 1/2 akar 2. Cos 60 nilainya 1/2. Dan cos 90 nilainya 0. Nah, gini, dibalik aja. Bagaimana dengan tangen? Tangen adalah perbandingan sin dengan cos. Tangen alfa itu sin alfa dibagi cos alfa. Untuk sudut 0 derajat berarti tangen alfanya adalah 0 dibagi 1. 0 dibagi 1 berapa? Iya, hasilnya 0. Berikutnya sudut 30 derajat. Berarti tangannya adalah setengah dibagi setengah akar 3. Setengah kalau dicoret kan hasilnya 1 ya. Ingat akar 3-nya ada di bawah, berarti hasilnya 1 per akar 3. Per akar 3 kalau dirasionalkan jadinya 1 per 3 akar 3. Bagaimana caranya merasionalkan? Silahkan dibuka lagi materi bentuk akar. Tangen 45 nilainya 1, karena setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 hasilnya 1. Berikutnya tangen 60, berarti setengah akar 3 dibagi setengah dicoret hasilnya 1, 1 dikali akar 3 hasilnya akar 3. Dan yang terakhir tangen 90 diperoleh dari 1 dibagi 0, hasilnya tak terdefinisi. Seperti ini. Mudah dihafal ya. Berikutnya kita bahas mengenai perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. Teori ini dipakai ketika sudut yang akan kita hitung sin cos tangennya berada di kuadran selain kuadran 1. Sumbu koordinat membagi koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Seperti ini. Ini disebut sebagai kuadran 1, dimulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 dimulai dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 dimulai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran 4 dimulai dari 270 derajat sampai 360 derajat. Untuk tandanya kita pakai hafalan semua.
sindikat, ditulis sin, tangannya kosong. Artinya apa? Untuk kuadran 1 semuanya bernilai positif, baik sin, kos, atau tangan. Untuk kuadran 2 yang bernilai positif sin saja, kuadran 3 tangan saja yang positif, dan kuadran 4 yang positif kos saja. Untuk kuadran 1 nilainya cukup kita ambil dari perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Ini sudah ada. Untuk kuadran 2 kita gunakan rumus 180 dikurangi alfa. Sedangkan kuadran 3 kita pakai rumus 180 ditambah alfa. Dan kuadran 4 kita pakai rumus 360 dikurangi alfa. Aplikasinya seperti apa? Nah, contohnya gini. Misalkan kita diminta menghitung berapa sih nilai dari cos 120. Nah, 120 itu kan terletak di kuadran 2, soalnya berada di antara 90 sampai 180. Berarti kita pakai teori ini yang ada di kuadran 2. Yaitu sinnya bernilai positif, selain sin bernilai negatif. Karena kita akan menghitung cos, berarti nilainya negatif. Negatif cos. Rumusnya 180 dikurangi alfa, berarti 180 itu dikurangi berapa ya supaya ketemunya 120? Ternyata dikurangi 60. Jadi cos 120 itu setara dengan negatif cos, ini alfanya 60. Cos 60 berapa? Kita lihat di tabelnya. Cos 60 hasilnya setengah. Jadi cos 120 adalah negatif setengah. Contoh berikutnya, misalkan kita diminta menghitung nilai dari tangen 225. 225 derajat ini kan letaknya di antara 180 derajat dengan 270 derajat. Artinya 225 derajat itu berada di kuadran 3. Kuadran 3 yang bernilai positif adalah tangan. Berarti ini positif ya. Positif tangan. Tangan berapa? Kita pakai rumusnya. Rumusnya 180 ditambah alfa. Nah, berarti 180 ditambah berapa supaya ketemunya 225? Oh, ternyata ditambah 45 derajat. Sehingga tangan 225 itu sama dengan tangan ini 45 derajat. Alfanya kan 45 derajat. Tinggal kita lihat di tabel, tangan 45 berapa? Oh, ternyata 1. Jadi tangan 225 derajat adalah 1. Contoh yang terakhir, misalkan kita diminta menghitung nilai dari sin 300. 300 derajat berada di kuadran 4 karena terletak di antara 270 derajat dengan 360 derajat. Karena di kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos, berarti sinnya bernilai negatif. Jadinya negatif sin. Nah, kita pakai rumusnya. 360 dikurangi alfa. Tinggal kita hitung 360 dikurangi berapa ya supaya ketemunya 300. Ternyata dikurangi 60. Jadi alfanya 60. Sehingga sin 300 derajat itu sama dengan negatif sin 60. Tinggal kita lihat di tabel. Sin 60 hasilnya setengah akar 3. Jadi negatif setengah akar 3. Nah, sudah ketemu nilai sin 300 derajat adalah negatif setengah akar 3. Mudah sekali ya. Oke, saya rasa cukup penjelasan mengenai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa dan perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.